What's good internet? Balik lagi di channel Statement Prod sama gue Berti dan Bang Andra Kongwire. Nah, video ini adalah series dari tutorial coil building seputaran vape. Di video sebelumnya kita udah bahas tentang coil, basic coil building dan pemasangannya. Jadi kita nggak akan terlalu in-depth lagi soal coil. Kalau mau tahu lebih mendasarnya lagi bisa tonton video yang itu. Nah, kali ini kita akan langsung ngomongin tentang pre-built coil. Custom coil. Mulai dari pembuatannya, pemasangan coilnya, sama kemarin ada yang request sebenarnya dari yang video yang lalu. Ada yang request bikinin kasih tutorial cara masang coil di RDA yang postless. Kebetulan gue ada Zoo RDA dari Vape RDA postless nih ya. Yo, ini postless banget. Nah, kita kasih tahu. Nah, di video kali ini kita ditemenin sama minuman spesial. Ini adalah Kopiko 78 Kopiko 78. Jadi adalah Kopiko 78, kopi dingin nikmat yang bikin melek supaya Bang Andra nggak ngantuk bikin coilnya. Astronot NASA pakai Kopiko 78. Uniknya dia, gue suka sama ininya sih. Apanya tuh Bang? Botolnya. Botolnya unik ya? Iya. Desain dia tuh kayak one of a kind gitu, beda kan? Apa? Galactus. Iya. Desainnya internasional banget, keren-keren. Selalu minum Kopiko 78, minuman astronot. Gue pengen tanya dulu sama Bang Andra, hari ini kita mau bikin pre-built coil apa nih Bang? Gue mau bikin basicnya, nah gini kemarin kan basicnya dari round wire. Sekarang gue bikin basicnya dari pre-built coil, yaitu Clapton. Clapton itu apa sih? Clapton itu adalah single wire yang dibalut sama pelapis, jadi ada inner sama outer, inner dalamannya, outer lapisannya. Itu basic pre-built. Jadi itu yang Clapton yang akan kita bikin hari ini Bang ya? Namanya Clapton. Kawat-kawatnya apa jadi Bang? Seperti biasa, gue mau pakai Anarkis. Jadi Anarkis wire ukuran 24 yang akan berlaku sebagai innernya, dalamnya. Terus yang luarannya? Nah, luarannya gue pakai TM Twisted Meshes Nichrome 80. Nah, ini Anarkis ini adalah high grade Nichrome. Jadi kemarin sempat di YouTube yang kemarin ya round wire ada yang bilang kalau Anarkis ini bahannya adalah NA80, bukan. NA itu atau AN80 itu adalah Anarkis 80. Basicnya ini adalah high grade Nichrome. Jadi takutnya salah kaprah. Soalnya kemarin ada yang komen bilangnya ini AN80. Bener AN80, cuman bahannya Nichrome. High grade Nichrome. Nickel chrome. Ngelurusin aja, ngelurusin. Jadi itu dua bahan yang akan dipakai sebagai pre-built coilnya. Kemudian untuk alat-alatnya Bang? Alat-alatnya yang pertama gue pakai adalah gue punya bor. Biasanya kan builder itu bikin pakai bor handler bor tanam yang gede. Gue kebetulan punya Daedalus, ini Avid Artisan bor. Dia bornya bisa di-adjust untuk speednya, untuk kerenggangannya, sampai untuk reverse-nya. Jadi lu bisa putar kanan, putar kiri. Sama seperti handler bor. Terus ada holder. Ini holdernya buat naruh pelapisnya. Yang akan ngebalut innernya, ngebalut dalamannya. Terus ketiga, seperti biasa gue menggunakan tweezers, wire cutter. Terus gue biasa pakai tang jepit. Tang jepit ini gue pakai bahannya seramik. Terus ada lagi tang jepit yang tang biasa. Ini basicnya yang akan gue pakai. Terus gue akan bikin itu untuk ukuran 3,0. 3,0 berarti yang gue butuhkan adalah obeng ukuran 3,0 atau namanya magic stick yang ukuran 3,0 buat ngelilit si kawat. Jadi setelah jadi tadi nanti dililit. Betul sekali. Sekarang kita langsung aja masuk ke step by step pembuatan dari si pre-built coil ini. Clapton. Sekarang gue mau bikin basic pre-built namanya Clapton, yaitu dua macam wire, ada inner sama outernya. Innernya seperti biasa, gue pakai Anarkis, outernya gue pakai Twisted Meshes Nichrome 80. Langsung gue bikin ya. Yang pertama, gue ambil wire-nya dulu. Ini untuk innernya, Anarkis Nichrome high grade Nichrome 80. Gue pakai ukuran 24. Tapi sebelumnya yang harus gue lakukan adalah membersihkan tangan dulu. Mantap. Kita harus selalu bersih. Jangan lupa kopi astronot. Ini high grade Nichrome 80 Anarkis ukuran 24. Pertama adalah gua ambil dulu untuk bikin dual coil. Dual coil itu berarti lu butuh sekitar 15 cm. 15 sampai 20 sentian lah. Nah, ini tergantung diameter yang mau pakai ya. Ini gua untuk bikin dual coil, gua potong dulu. Yang gue lakukan biasa pertama adalah nge-string wire-nya dulu, yaitu gue lurusin bagian kawatnya dulu. Gue buka bagian bornya. Nah, biasanya gue ngelurusinnya biar dia bergerigi dan gak terlalu halus. Bergerigi itu maksudnya wire-nya sendiri itu sudah terlilit.
walaupun single wire ya. Ini biasanya gue tahan pakai tang, lalu gue putar. Tujuannya adalah untuk gue bikin si kawatnya jadi kasar. Kalau kawatnya kasar saat dilapis, karena dia adalah Clapton, lapisannya nggak muter kemana-mana. Lapisan tetap ada di bagian kawat dalamnya atau innernya. Berapa putaran itu bang? Berapa? Apanya nih? Berapa putaran lo buat nge-gripnya? Oh seringnya, seluruhnya aja sih. Seluruhnya aja, yang pasti dia harus kasar. Jadi saat lo, sebelum gue putar tadi, dia halus banget. Setelah gue putar, dia lebih kasar wire-nya. Setelah itu gue masukin ke dalam holdernya. Ini holder gue pakai Twisted Metal Nichrome 80. Masukin dari depan, pakai ukuran kecil seperti ini. Hop. Nah, terus ambil bagian ujungnya dari pelapisnya atau outernya. Ingat ya, yang dalam namanya inner, yang luar namanya outer. Nah, sekarang kita lilit bagian ujungnya seperti ini. Hop, 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 hop. Nah, di drillnya kita buka dulu. Nah, ini buat ngunci si ujung kawatnya, biar nanti diputernya lapisannya ikut keputer sama innernya juga. Tinggal kita masukin, sep. Oke, pastiin ujung drillnya ini harus kencang ya. Nah, jangan lupa saat lu masukin outer lu ke dalam holdernya, karena gue pakai Daedalus, itu ini ada putarannya nih. Putarannya gunanya untuk bikin kenceng lapisannya, semakin kenceng atau semakin longgar. Biasanya gue pakai yang rada kenceng biar lapisannya padat. Itu dengan cara memutar bagian ringnya ini. Sekesetnya aja ya. Jadi saat lu putar outernya, dia nggak terlalu kenceng. Kalau terlalu kenceng nanti malah putus, terlalu longgar dia kelilit-lilit. Jadi nggak maksimal. Jadi ada lilitan yang tertumpuk di atasnya. Oke, gue pakai high speed. Gue pakai speed yang setengah dulu. Langsung gue drill ya. Ini gue pakai reverse untuk clockwise. Terus setelah dia udah mulai kelilit, gue mulai naikin speednya. Sambil digeser tuh bang ya? Sambil digeser, enggak, dia akan muter dengan sendirinya, akan kedorong dengan sendirinya. Biasanya gue naruh jari atau tangan gue ini buat ngejagain aja biar dia nggak goyang-goyang kanan kiri. Oh, oke. Nah, udah kelihatan rapi, langsung gue pakai yang full speed. Sebenarnya jari gue di sini biar kelihatan naik. Asik, pamer cincin lu. Yoi. Sambil nunggu lapisan ini terlilit dengan rapi, gue mau minum kopi dulu. Jangan lupa Kopiko 78 derajat. Minuman dingin enak, bikin mata jadi melek. Oh, yes. Minuman astronot. Minuman astronot. Seger ya? Seger bang. Luar biasa Kopiko. Nah, sambil kita nunggu nih, pastiin lapisannya itu nggak ada yang tertumpuk dengan lapisan lainnya. Dia harus sejajar panjangnya. Kalau ada yang terlilit, nanti saat lu lilit dan saat lu burning, melakukan balancing coil, dia akan ada hotspotnya pasti. Jadi harus pastikan adalah nggak ada lapisan yang tertumpuk, harus rapi seperti ini. Dan biasanya gue untuk ngejaga lapisannya biar nanti saat gue putusin kawatnya, dia lapisan itu, kalau kelihatan gini, kelihatan itu permasalahannya biasanya satu. Saat selesai di drill, saat selesai di rounding atau dilapis, itu adalah bagian kawatnya yang bagian outernya yang kebuka. Jadi saat lu putar bagian lapisan atau outernya itu nggak ngelilit dengan rapi di innernya. Biasanya gue menggunakan tang yang seramik ini, gue pegang bagian kawatnya atau coilnya, terus gue pencet sambil gue putar dikit untuk ngunci si lapisannya. Nah gini aja ya, biar kelihatan. Gue lakuin itu sekali doang buat mastiin outernya itu terlilit dengan rapi di innernya. Itu di titik sebelah mananya bang? Lo bebas di mana aja. Sekali pada saat udah high speed seperti ini. Iya, yang sudah kenceng. Dia udah high speed, udah terlilit dengan rapi, baru gue kencengin lagi. Oke, ini ukurannya sudah 20 cm, berarti cukup untuk dual coil. Sebentar lagi akan gue berhentikan.
gua stop berhentikan bagus banget ya. Nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa. Nanti kita akan pasang dia di Zoo RDA. Hop, sudah jadi. Nah, ini kalau misalnya tadi lu lapisannya nggak lu kencengin, bagian ujung kawatnya ini, dia akan keluar dan bisa ditarik. Ini salah satu trik juga untuk bikin alien nanti. Kalau alien itu outernya akan digunakan untuk menjadi pelapisnya. Udah, ini sudah jadi kelihatannya. Langsung aja kita rounding. Roundingnya gue menggunakan untuk diameter sticknya itu 3,0. Berarti ntar coilnya ukuran diameternya 3,0. Gue ambil 5 lilitan atau 5 wrapping. Gue ambil 6 wrapping. Nah, ini sudah jadi 6 wrappingnya. Kita ambil yang ujungnya. Ini untuk dual coil ya. Jangan lupa matikan drill lo kalau udah nggak lo pakai. Seperti ini. Hop, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa yang kemarin gue bilang, saat lo ngerounding 5 lilitan, 5 putaran itu berarti 6 jadinya. Nah, ini udah jadi dual coil Clapton 6 lilit diameter 3,0. Ini akan menghasilkan resistansi OHM 0,2 sampai 0,24 tergantung dari voltase device-nya ya. Jadi kita pasang langsung di Zoo RDA. Ini Zoo RDA. Nah, saat lu pasang, pastikan gini, karena Zoo RDA itu dia postless, kemarin banyak request ya untuk nge-build di postless seperti apa. Pastikan dulu postless-nya itu ukurannya seperti apa. Kalau ini kan 24. Nah, dia punya airflow-nya center, seperti Zoo RDA. Jarak dari airflow ke tipnya ini dekat. Berarti kalau lu mau ngejar manisnya banget, itu lu bikin build-nya karena dia dekat sama airflow-nya. Ini saat ditutup segini nih jadinya nih. Itu posisi coilnya nanti ada di atas airflow. Kalau lu mau manis banget, kalau lu mau balance antara flavor sama manisnya, bikinnya rada deket ke posnya. Ini posnya nih namanya. Kenapa dia namanya postless? Postless itu berarti posnya itu datar aja. Dia nggak punya tumpuan lagi, nggak punya side post atau center post lagi. Dia posisinya standing, coilnya standing atau naik ke atas, standarnya postless ya. Nah ini untuk yang postlessnya, kalau misalnya lu mau bikin dia jadi manis banget, seperti ini contohnya nih, dia harus posisinya lebih tinggi daripada airflow-nya. Kalau lu mau balance flavor sama manisnya, lu udah keturunin dikit. Jadi saat lu ngintip dari airflow-nya, ketemu tuh coilnya ada di airflow. Kalau misalnya mau manis lebih tinggi lagi. Oops. Oke, langsung gue build aja ya. Ini gue bikin balance antara flavor sama manisnya. Berarti gue potong dulu kaki coilnya pakai wire cutter. Oops, sorry. Nah, gue bikin ini rada pendek seperti ini. Nanti masuk ke posnya seperti ini. Jangan lupa ya, kalau postless lu pastikan dulu yang minus yang mana, yang plus yang mana. Biasanya kebaginya sama isolator. Isolator itu adalah rubber atau plastik putih yang abu-abu yang ada di tengah-tengah. Ini menandakan untuk plus sama minus ada di mana. Ini nih dalamnya nih. Nih di sini namanya nih. Ini menanda plus mana minus mana di RDA-nya. Karena dia plus isolatornya ada di tengah, berarti gue pakainya kanan kiri seperti ini. Ingat, diganjel dikit pakai jari atau pakai obeng biasanya. Kalau gue pakai jari. Langsung gue kunci. Nah, kita lurusinnya pakai obeng ukuran 3, diameter 3,0. Seperti ini. Langsung pasang. Sep, kencengin. Pastikan coilnya lurus, nggak terlalu tinggi. Ini gue jamin flavor sama manisnya jadi balance banget. Satu lagi coilnya, potong pakai wire cutter. Pasang. Slep. Saat kepasang satu di posnya, lurusin pakai obeng ukuran 3 karena gue pakai coilnya pakai 3,0 diameternya. Baru dikencengin lagi. Oke, sudah jadi. Nah, ini ukuran yang
pas untuk flavor sama manisnya untuk pemakaian Zoo RDA. Nah, gimana sih cara untuk nyimbangin koilnya? Kita akan lakukan namanya proses balancing. Tapi sebelumnya, pastikan dulu dia koilnya jangan terlalu nempel, jangan terlalu ngebuka. Dia harus ada di tengah-tengah seperti ini. Kenapa? Karena kalau koilnya itu terlalu kebuka ke kanan ke kiri, itu akan nutup peluang airflow, hasilnya akan lebih tight dan flavor kurang maksimal. Kalau lu terlalu nempel ke tengah sini, terlalu ngeplong, udara yang masuk cuma dari kanan kiri doang, nggak nyampe tengah. Jadi gue bikinnya sejajar sama posnya. Ada jarak, ada space di sini, dan nggak terlalu ngegeser kanan kiri. Oke, sekarang kita lakukan proses balancing. Ini akan gue panasin dulu. Nah, ingat ya teman-teman ya, awal saat kalian pasang coil, pasti resistansi OHM-nya akan kecil. Ini terteranya adalah 0,09 karena coilnya baru masuk, belum kebaca sama device-nya, dan coilnya belum panas. Jadi biasanya saat pasang coil baru itu resistansi OHM-nya kan lebih kecil. Kita lakukan proses balancing dulu, baru dia akan naik dengan sendirinya. Oke, kita bagi dulu panasnya biar rata. Udah. Nah, ini sudah rata ya panasnya ya. Coba kita burning dulu, kipas-kipas sedikit. Nah, saat di burning dia nyalanya kanan kanan kiri harus balance, harus rata nyala panasnya. Nah, kita cek lagi OHM-nya, dia pasti akan berubah. Jadi 0,2. Sesuai yang tadi gue bilang, untuk perawatan ini 0,2 sampai 0,24 tergantung dari voltase device-nya. Nah, berubah. Tapi nggak semua device itu bisa ngebaca dengan otomatis, karena gue kebetulan pakai SX Mini. SX Mini itu sensornya bagus. Nah, beberapa device ada yang nggak otomatis ngebaca OHM-nya. Caranya gimana? Setelah lu proses balancing, lu tutup dulu RDA-nya, terus lu buka dulu. Buka, habis buka, masukin lagi. Nah, si device-nya atau mode-nya akan ngebaca lagi OHM-nya. Itu yang harus lo lakukan untuk ngejaga dan memastikan OHM-nya sesuai dengan coil-nya. Nah, dia akan kembali normal lagi. Seperti ini. Nah, jangan lupa setelah itu, lo drip dulu pakai liquid coil-nya biar nggak ada rasa besi, rasa stainless, dan coil-nya jadi masak. Setelah panas, kita harus masak coil-nya. Seperti ini. Setelah itu kipas sedikit. Berarti ini hanya untuk pertama kali aja ya, Bang? Untuk saat pasang coil pertama. Kalau setelah pasang nggak usah, tinggal cuci doang. Oke, sudah beres. Gue kipasin dulu dikit biar suhunya turun. Pastikan suhunya turun dulu sebelum masuk kapas. Karena yang kemarin gue jelasin, kalau saat kapas masuk coilnya masih panas, serat-seratnya atau fibernya itu kan hilang kalau lu pakai kapas fiber. Oke, beres. Sekarang gue bersihin tangan gue lagi. Kayak gue ini deh. Kayak gue haus deh. Haus deh? Iya. Coba gue... minum dulu. Kopi kok, 78 derajat Celcius. Sampai sekarang gue gak tahu kenapa 78 derajat Celcius. Oh, lega ya. Hidup gue yang berubah. Sekarang gue baking pakai cotton bacon prime. The best cotton bacon. The best, kapas terbaik di dunia. Ingat ya, satu helai ini bisa buat 6 kali ganti dual coil. Caranya gimana? Kita belah dulu jadi 3. Seperti ini. Oke, yang 2 simpen. Yang 1 belah lagi jadi 2. Yang setengah simpan lagi. Nah, kita pakai ini belah jadi 2 buat dual coil. Jadi satu helai bacon prime itu bisa buat 6 kali ganti. Sangat-sangat irit. Oke, ini gue baking. Ingat, wiki nggak boleh ketebelan, nggak boleh ketipisan, dia harus keset. Nah, ini masukin, besar. Oke, satu lagi. Nggak kelihatan ya, gini. Ups.
Oke, setelah itu karena dia postless dan dia punya tempat kapas, naruh kapasnya itu rada kecil, kita sisir dulu biar dia daya saturasi atau daya serap kapasnya itu lebih maksimal. Tapi nggak semua RDA ya, yang kapasnya harus disisir, ada juga yang enggak. Ya, sisirnya nggak usah rapi-rapi karena nggak dinilai. Oke, kita masukin kapasnya ke dalam decknya. Ups, satu lagi, masukin lagi, zep. Pastikan kalau lu misalnya masang kapas di RDA postless, jangan terlalu dimasukin ke dalam atau jangan terlalu diturunin. Kenapa? Nanti kapas yang bagian bawah nyerap liquidnya nggak maksimal ke dalam koilnya. Naik ke atas itu nggak maksimal. Jadi jangan terlalu masuk banget ke bawah, jangan terlalu ditekan kapasnya. Pastikan ya, gunakan tweezer seramik. Udah deh jadi. Seperti ini. Sekarang kita putar dulu karena gue mau bakar di sini. Setelah itu kita drip deh liquidnya. Oke, ini udah jadi nih basic Clapton untuk pre-build 6 lilitan atau 6 strap, diameter 3,0, resistansinya dapat 0,2. Tada, bener ya 0,21 betul. 0,21 kalau lo pakai pre-build beda sama round wire ya. Kalau round wire lu dapat 0,21, lu main wattage-nya tuh bisa sampai 70, 65, 70, dapetin kejar voltnya 3,7, 3,9. Kalau pre-build jangan disamain sama round wire. Dia bisa dinaikin lagi sebenarnya sampai ketemu 4,1 volt. Nah, gue untuk 0,21 ini mainnya di 3,6 voltnya. Nah, ini bisa gue naikin sampai ke 70. Dapatnya ini di 3,9. Bisa gue maksimalin lagi sampai 4,1 volt. Jadi jangan takut kalau pre-build itu bisa menghasilkan wattage yang lebih besar daripada round wire itu, dan flavornya juga lebih tajam. Oke, kita drip dulu. Jadi itu tadi dia full tutorial pre-build coil bikin inner Clapton ya? Iya, Clapton. Bikin Clapton dari awal sampai akhir, barang-barang yang dibutuhkan. Tadi kita udah lihat juga firingnya seperti apa, dapat OHM-nya berapa, dan untuk flavornya gimana, Bang? Flavornya wih, mantap lah ya, tidak perlu diragukan. wah. Jadi dengan build yang tadi udah dijelasin sama Bang Andra, jangan terlalu tinggi. Untuk ngejar flavor sama manisnya biar balance. Kalau lu postless itu coilnya tinggi banget, itu manisnya akan lebih dominan. Nah, itu dia. Teman-teman bisa coba itu di rumah. Tonton aja ulang-ulang videonya sampai bener-bener paham. Dan kalau misalnya kalian kagak mau ribet, bisa langsung aja hubungin Bang Andra. Langsung kontak chat. Ini Instagramnya, ini WhatsApp-nya, langsung aja hubungin. Kalian bisa custom juga, mau yang seperti apa, OHM-nya mau seperti pake apa rasanya. Iya, kalian lagi. bisa kirim juga device kalian ke sini dibikinin langsung sama mamangnya coil di sini. Dan terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, share, subscribe video ini. Kalau misalnya kalian terhibur, itu bakal ngebantu banget gue sama Bang Andra. Dan kita akan terus bikin video tentang coil building ini. Jadi teman-teman yang masih punya pertanyaan yang bisa dibikin videoin, langsung aja komen di bawah dan kita akan gas. Thank you semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa. Ciao.